Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Narasi Nusantara. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, hati yang selalu tenang, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Semoga setiap langkah kalian diberi kemudahan, setiap doa kalian diijabah, dan semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar. Amin. Langit berwarna jingga ketika mentari perlahan tenggelam di ufuk barat. Ombak pantai selatan berdebur kencang, menghantam karang-karang hitam yang berdiri kokoh di tepi lautan. Angin berhembus kencang, membawa aroma asin yang khas. Di atas pasir yang lembut, seorang pria berperawakan tegap berdiri. Matanya tajam, sorotnya penuh ketegasan. Prabowo Subianto, seorang prajurit yang telah lama mengabdikan dirinya pada negeri ini, menatap lautan luas dengan pikiran yang dalam. Ia datang ke tempat ini bukan sekadar untuk menikmati pemandangan, melainkan mencari jawaban atas kegelisahan yang mengganggunya selama beberapa waktu terakhir. Beberapa orang pengawal berjaga di kejauhan, membiarkan sang pemimpin menikmati kesendiriannya. Prabowo mengenakan pakaian safari khasnya, dengan peci hitam yang menempel kokoh di kepalanya. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul pelan. Ia menyesapnya sedikit, membiarkan rasa pahit menyentuh lidahnya, seolah menambah ketenangan di dalam dadanya. Seorang nelayan tua berjalan mendekat, wajahnya penuh keriput tanda usia. Ia mengenakan kain sarung lusuh dan kaos berlengan panjang yang sudah memudar warnanya. "Pak Prabowo, apakah tidak sebaiknya kembali ke pondok? Malam sudah mulai turun," ucap si nelayan dengan suara serak. Prabowo menoleh, lalu tersenyum tipis. "Aku masih ingin di sini sebentar, Pak Tua." Nelayan itu mengangguk pelan, lalu menatap lautan dengan sorot mata yang berbeda, seperti menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang telah lama hidup di pesisir. "Laut ini menyimpan banyak kisah, Pak. Orang-orang bilang, ada yang menjaga tempat ini." Prabowo tak langsung menanggapi. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita tentang pantai selatan, tentang penguasa lautan, tentang pantangan mengenakan pakaian hijau, dan tentang berbagai kisah yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Namun, Prabowo bukan orang yang mudah percaya begitu saja. Baginya, laut tetaplah laut, dengan segala keindahan dan bahayanya. Yang menjaga tempat ini adalah para nelayan dan masyarakatnya, Pak Tua. Mereka yang hidup dan mencari makan dari laut, merekalah yang menjaga tempat ini tetap lestari, jawabnya akhirnya. Nelayan tua itu tersenyum samar, seolah memahami cara berpikir sang jenderal. "Bisa jadi, Pak. Tapi ada hal-hal yang tidak selalu bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri," katanya, sebelum melangkah pergi meninggalkan Prabowo sendirian. Hening kembali menyelimuti pantai. Ombak masih menghempas karang dengan keras. Prabowo memejamkan matanya sejenak, membiarkan suara laut memenuhi telinganya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang berubah. Saat ia membuka mata, di kejauhan, seorang wanita berdiri di atas batu karang, mengenakan kebaya hijau zamrud yang berkilauan di bawah cahaya bulan yang mulai muncul dari balik awan. Prabowo mengerutkan kening. Siapa wanita itu? Prabowo memperhatikan sosok wanita itu dengan seksama. Berdiri anggun di atas batu karang, kebaya hijau yang dikenakannya berkibar tertiup angin laut. Rambut panjangnya tergerai, sedikit berantakan karena hembusan angin. Ada sesuatu dalam caranya berdiri, tenang, namun penuh wibawa. Naluri militernya bekerja. Seorang wanita berdiri sendirian di tengah laut, tanpa alas kaki, di malam seperti ini, tak ada perahu di sekitarnya. Tak ada jejak kaki yang menunjukkan bahwa ia datang dari daratan. Prabowo tidak percaya tahayul, tapi ia juga bukan orang yang gegabah. Ia memutuskan untuk tetap waspada. Ia menyesap kopi hitamnya sekali lagi sebelum melangkah mendekat. Kakinya menapak di pasir dingin, suara langkahnya tenggelam oleh deru ombak yang terus bergemuruh. "Siapa Anda?" tanyanya dengan nada tegas namun sopan. Wanita itu menoleh perlahan. Matanya tajam, menatap Prabowo dengan cara yang sulit dijelaskan. Sorot matanya tenang, tapi ada sesuatu di dalamnya, seperti menyimpan rahasia yang telah lama terpendam. "Saya sudah menunggumu," katanya dengan suara lembut, namun terdengar jelas di tengah suara ombak.
Prabowo berhenti melangkah. Ia mengerutkan kening. Menunggu saya? Wanita itu mengangguk. Ya, aku tahu suatu saat kau akan datang ke sini. Prabowo merasakan bulu kuduknya sedikit meremang, tapi ia tetap mempertahankan sikap tenangnya. Ia menatap wanita itu dalam-dalam, mencoba membaca maksud dari kata-katanya. Maaf, saya tidak mengerti. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wanita itu tersenyum samar. Mungkin kau belum menyadarinya, tapi aku sudah lama mengawasimu. Aku melihat bagaimana kau berjuang, bagaimana kau bangkit setiap kali jatuh. Kau bukan orang biasa, Prabowo. Prabowo semakin waspada. Wanita ini tidak menyebutnya Pak Prabowo atau Jenderal, seperti kebanyakan orang. Ia menyebut namanya langsung, seolah mereka sudah mengenal sejak lama. Siapa Anda sebenarnya? Tanyanya sekali lagi. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap laut lepas, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Lalu, setelah beberapa saat, ia kembali menatap Prabowo. Kau tentu sudah sering mendengar namaku, katanya pelan. Aku adalah penguasa lautan ini. Prabowo terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud wanita itu. Nama itu sudah menjadi legenda di sepanjang pesisir selatan Jawa. Nyi Roro Kidul, gumamnya. Wanita itu tidak mengiyakan, tapi juga tidak menyangkal. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melangkah perlahan menuruni batu karang, mendekat ke arah Prabowo. Ombak seolah membentuk jalan bagi langkahnya, membiarkan kakinya tetap kering. Prabowo tetap berdiri tegak, tidak mundur sedikitpun. Ia bukan tipe orang yang mudah terintimidasi. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Kenapa Anda ingin bertemu saya? Tanyanya. Nyi Roro Kidul berhenti beberapa langkah di depannya. Ia menatap Prabowo dengan sorot mata yang sulit diartikan, ada kelembutan, tapi juga ketegasan. Karena kau berbeda dari yang lain. Kau memiliki tanggung jawab besar terhadap negeri ini. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar siap. Prabowo menahan napas sejenak. Kata-kata itu tidak ia sangka. Siap untuk apa? Nyi Roro Kidul tersenyum. Untuk masa depan. Untuk beban yang akan kau pikul. Negeri ini butuh pemimpin yang kuat, yang berani berdiri di tengah badai. Aku ingin tahu, apakah kau benar-benar memiliki hati seorang pemimpin? Prabowo tak langsung menjawab. Ia hanya menatap wanita itu dengan sorot mata yang lebih dalam. Dalam benaknya, pertanyaan itu bukan hanya datang dari wanita di hadapannya. Itu adalah pertanyaan yang selama ini ia tanyakan pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar siap? Angin kembali bertiup kencang. Ombak semakin ganas. Malam semakin gelap. Di hadapan Prabowo, Nyi Roro Kidul masih berdiri tegak, menunggunya menjawab. Prabowo terdiam sejenak. Matanya menatap jauh ke lautan, menyusuri garis horizon yang gelap, seolah mencari jawaban dari angin dan ombak yang bergemuruh di sekitarnya. Hati dan pikirannya bergulat. Apa yang diinginkan oleh Nyi Roro Kidul? Apa yang sebenarnya ingin ia katakan dengan pertanyaannya? Pemimpin seperti apa yang bisa memenuhi harapan yang demikian besar? Dalam dirinya, Prabowo sudah lama mengetahui bahwa masa depan bangsa ini penuh dengan tantangan yang tidak mudah. Menghadapinya memerlukan keberanian, kejujuran, dan juga kebijaksanaan. Namun, apakah itu cukup? Apakah ia cukup siap? Nyi Roro Kidul mengamati Prabowo dengan tatapan tajam. Tak ada yang bisa disembunyikan darinya, dan ia tahu betul bahwa sang jenderal sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan besar dalam dirinya. Apa yang membuatmu ragu? Tanya Nyi Roro Kidul pelan, suaranya seolah menyusup langsung ke dalam pikiran Prabowo. Prabowo mengangkat wajahnya, menatap wanita itu dengan lebih fokus. Saya tidak ragu pada diri saya sendiri, jawabnya, meskipun dalam hati ada sedikit keraguan. Namun, saya tahu betul, menjadi pemimpin bukan sekadar soal kekuatan fisik dan tekad. Ini tentang memikul beban rakyat yang menanti. Nyi Roro Kidul mengangguk. Itu benar. Pemimpin yang baik harus siap menerima segala beban, bahkan yang tak terlihat oleh mata banyak orang. Ombak kembali menghempas ke pantai dengan keras, seolah menegaskan kata-kata wanita itu. Prabowo tetap diam. Sebagai seorang pemimpin, ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuh tidak akan mudah.
Dalam perjalanannya, ia sudah banyak belajar bahwa untuk memimpin sebuah bangsa, dibutuhkan lebih dari sekadar kekuatan dan keberanian, dibutuhkan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang adil dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat. Apa yang Anda harapkan dari saya? Prabowo akhirnya bertanya, suaranya tegas, tetapi penuh rasa ingin tahu. Nyi Roro Kidul tersenyum. Aku hanya berharap, kau tidak hanya mencari kemenangan bagi dirimu sendiri, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan itu bukan hanya soal kemenangan dalam peperangan, tapi juga dalam membangun negeri ini menjadi tempat yang lebih baik. Prabowo menatapnya dalam-dalam, mencoba menyelami makna dari kata-kata itu. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan wanita ini, sesuatu yang melampaui hanya sekedar politik dan kekuasaan. Saya tahu, jawab Prabowo perlahan, saya telah memimpin pasukan di medan perang, dan saya tahu bagaimana rasanya berjuang untuk sebuah tujuan. Tetapi ketika menjadi pemimpin sebuah bangsa, saya harus belajar untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Saya harus memahami penderitaan rakyat, dan bagaimana membantu mereka keluar dari keterpurukan. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan sorot mata yang penuh makna. Itulah yang aku harapkan darimu, Prabowo. Seorang pemimpin yang melihat lebih jauh, yang mampu mendengar suara-suara yang tidak terdengar oleh kebanyakan orang. Negeri ini membutuhkan seseorang yang bisa melihat dan memahami rakyatnya, bukan hanya sebagai massa, tetapi sebagai individu yang memiliki harapan dan impian. Prabowo terdiam, merenungkan setiap kata yang diucapkan Nyi Roro Kidul. Tiba-tiba, ia merasakan angin yang lebih dingin menyapu wajahnya. Namun, bukan hanya angin itu yang terasa di kulitnya. Ada semacam keheningan yang mendalam, keheningan yang membawa perasaan berat, sekaligus penuh harapan. Saya berjanji, kata Prabowo dengan penuh keyakinan, saya akan berjuang untuk itu. Untuk rakyat, untuk masa depan Indonesia. Nyi Roro Kidul tersenyum penuh arti. Itulah yang aku ingin dengar. Tetapi ingat, perjalanan ini akan sulit. Akan ada banyak rintangan di depan, dan akan ada saat-saat di mana kau merasa seolah-olah semuanya sudah berakhir. Jangan biarkan dirimu terhanyut dalam kesulitan itu. Percayalah, saat itu terjadi, kau akan menemui jalan baru, yang lebih terang. Prabowo menatapnya dengan intens. Apa yang Anda maksudkan dengan jalan baru? Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, kini hanya beberapa langkah darinya. Jalan baru adalah sebuah pemahaman baru, cara baru untuk melihat masalah, cara baru untuk menyelesaikannya. Ketika kau mencapai titik terendah, kau akan menemukan cara yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Itu adalah kekuatan seorang pemimpin sejati. Suasana semakin hening, hanya terdengar suara angin dan ombak yang terus bergulung. Prabowo berdiri tegak, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari wanita itu. Ia merasa bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar sebuah percakapan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah jalan hidupnya dan masa depan bangsa ini. Nyi Roro Kidul menatapnya sekali lagi dengan mata yang penuh makna. Ingat, Prabowo, kekuatan bukanlah segalanya. Terkadang, kebijaksanaan yang lebih diperlukan. Jangan hanya menjadi pemimpin yang kuat, jadilah pemimpin yang bijaksana. Prabowo mengangguk perlahan, merasa kata-kata itu menyentuh langsung ke dalam hatinya. Terima kasih, ucapnya. Meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini jauh lebih besar daripada sekadar kata-kata ucapan terima kasih. Nyi Roro Kidul memberikan senyuman tipis, lalu perlahan mengangkat tangannya ke udara. Sebuah kilatan cahaya kecil tampak di ujung jemarinya, lalu lenyap secepat itu juga. Saya harap pertemuan ini memberikanmu pemahaman baru, Prabowo. Dan ingat, aku akan selalu mengawasi perjalananmu, katanya sebelum perlahan menghilang. Langkahnya menyatu dengan angin dan ombak yang tenang. Prabowo berdiri di sana, seolah terpesona oleh kejadian yang baru saja berlangsung. Laut di depannya tampak begitu luas. Namun ia merasa ada kekuatan yang lebih besar dari itu, sebuah tanggung jawab yang akan ia emban ke depan. Angin laut masih berhembus pelan, dan dalam hati Prabowo, ia tahu satu hal, perjalanannya baru saja dimulai. Prabowo berdiri di pantai, terdiam, menatap jejak-jejak yang ditinggalkan oleh ombak yang mulai surut. Angin laut yang masih berhembus seakan membawa perasaan campur aduk. Ada harapan, tetapi juga beban yang berat.
Perasaan itu begitu dalam, seperti lautan yang luas dan tak berujung. Di sekelilingnya, suasana malam semakin hening. Hanya suara deburan ombak yang terdengar, seperti sebuah irama yang menenangkan, meskipun di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak mudah diungkapkan. Malam itu, pertemuan dengan Nyi Roro Kidul membuatnya merenung lebih jauh tentang apa yang telah ia lakukan, dan apa yang akan ia lakukan ke depan. Kata-kata wanita itu masih terngiang di telinganya, terutama yang terakhir kali ia dengar, jadilah pemimpin yang bijaksana, bukan hanya yang kuat. Bukan hal yang mudah untuk menyeimbangkan keduanya. Kekuatan, memang, penting bagi seorang pemimpin, untuk mengatasi berbagai rintangan, untuk menunjukkan ketegasan dalam menghadapi masalah. Namun, kebijaksanaan jauh lebih kompleks. Menyikapi setiap persoalan dengan hati, mampu memahami kebutuhan dan penderitaan rakyat, itu adalah kebijaksanaan yang lebih penting daripada sekadar memenangkan pertempuran. Prabowo menoleh ke arah para pengawalnya yang masih berdiri di kejauhan. Mereka menjaga jarak, memberi kebebasan untuknya menikmati ketenangan malam. Sejenak, ia merasa seperti orang biasa, jauh dari segala tuntutan yang selama ini ada di pundaknya. Namun, kenyataan segera menyapa. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, banyak keputusan yang harus diambil, dan banyak rakyat yang berharap padanya. Satu hal yang jelas, pertemuan malam ini dengan Nyi Roro Kidul telah memberikan perspektif baru dalam dirinya. Ia harus lebih dari sekadar seorang pemimpin yang memimpin dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang mendalam. Dengan langkah pasti, Prabowo berjalan kembali ke tempat para pengawalnya berada. Namun, dalam pikirannya, bayangan Nyi Roro Kidul tetap hadir, seorang wanita dengan wibawa luar biasa, yang bukan hanya berhubungan dengan mitos, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang menyentuh akar permasalahan negeri ini. Pak Prabowo, apakah semuanya baik-baik saja? Salah satu pengawalnya bertanya ketika melihat Prabowo mendekat. Prabowo berhenti sejenak dan tersenyum tipis. Semua baik-baik saja. Kami hanya sedikit berbincang. Ia melangkah ke arah kendaraan yang menunggu di dekat pantai. Namun, hatinya masih dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ada banyak hal yang belum ia ungkapkan, banyak hal yang perlu ia pertimbangkan. Setibanya di dalam kendaraan, ia duduk dengan tenang, menatap luar jendela yang terbuka. Lautan yang luas dan gelap di luar sana menjadi simbol dari banyak hal yang belum ia pahami sepenuhnya. Apa yang sebenarnya dimaksud Nyi Roro Kidul? Apa yang harus ia lakukan untuk memastikan bahwa masa depan bangsa ini benar-benar lebih baik? Sampai di rumah, malam sudah semakin larut. Di dalam ruang kerjanya, Prabowo duduk di meja, menatap peta Indonesia yang terbentang di depannya. Rakyat yang tersebar di berbagai pulau, dengan masalah yang beragam, dari ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, hingga ancaman dari luar yang selalu mengintai. Semua ini harus diselesaikan, dan ia tahu, itu bukan pekerjaan mudah. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri. Seorang pemimpin yang bijaksana harus memiliki tim yang solid, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan besar. Selama ini, ia mengandalkan keberanian dan tekadnya untuk bergerak maju. Tetapi kini, kebijaksanaan menjadi hal yang tak kalah penting. Pagi pun tiba, membawa sinar matahari yang menyinari bumi Indonesia. Prabowo menyadari bahwa jalan yang akan dilalui tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapinya. Ia tahu, pertemuan dengan Nyi Roro Kidul bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, yang akan membimbingnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bangsa. Dengan semangat yang baru, Prabowo bangkit dari kursinya. Keputusan harus diambil. Masalah-masalah besar menunggu untuk diselesaikan, dan ia harus menjadi pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan tangan besi, tetapi dengan kebijaksanaan yang dapat mengarahkan bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah. Saya siap, bisiknya dalam hati, menatap langit yang terbentang luas, seperti lautan yang tak berujung, penuh dengan tantangan dan kesempatan. Pagi itu, Prabowo duduk di beranda rumahnya, ditemani secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Udara pagi terasa segar, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh pertemuan tadi malam. Bayangan Nyi Roro Kidul dan kata-kata yang diucapkannya masih terngiang di benaknya. Satu hal yang jelas, ia tidak bisa mengabaikan percakapan itu begitu saja. Ada pesan penting yang harus ia pahami lebih dalam. Di depannya,
Burung-burung kecil beterbangan di sekitar pepohonan, seolah menyambut hari yang baru. Prabowo menarik napas panjang. Dalam hidupnya, ia telah melalui begitu banyak hal, mulai dari medan pertempuran hingga dunia politik yang penuh intrik. Tapi ada satu hal yang selalu ia pegang teguh, keyakinan bahwa Indonesia harus dipimpin dengan kejujuran dan keberanian. Saat sedang merenung, seorang ajudannya datang menghampiri. "Pak, ada laporan terbaru yang perlu Bapak baca," ucap ajudan itu, menyerahkan sebuah map berisi dokumen-dokumen penting. Prabowo mengambilnya dan mulai membaca. Isinya adalah laporan tentang kondisi ekonomi nasional, situasi geopolitik, serta berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita harus bekerja lebih keras. Rakyat menaruh harapan besar pada kita." Ajudannya mengangguk. "Kami siap, Pak. Apa langkah selanjutnya?" Prabowo menatapnya dengan tatapan tegas. "Kita harus bergerak cepat. Tidak ada waktu untuk berdiam diri. Saya ingin strategi yang lebih konkret untuk memastikan rakyat benar-benar merasakan perubahan." Ajudan itu segera mencatat instruksi Prabowo, lalu pergi untuk menindaklanjutinya. Setelah ajudannya pergi, Prabowo kembali duduk dan menatap jauh ke langit. Ia ingat bagaimana Nyi Roro Kidul berbicara tentang kebijaksanaan dan jalan baru. Apakah ini saatnya ia mengubah pendekatannya dalam memimpin? Apakah ia harus mulai melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda? Di benaknya, ia teringat perjuangan para pendiri bangsa, mereka yang telah berkorban demi kemerdekaan. Ia merasa, tugasnya kini bukan hanya sekadar mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi juga membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Satu hal yang pasti, ia tidak boleh mengecewakan rakyat. Dengan tekad yang semakin kuat, Prabowo bangkit dari tempat duduknya. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan akan penuh tantangan, tetapi ia tidak akan mundur. Di kejauhan, suara ombak pantai selatan masih terdengar, seolah mengingatkannya bahwa setiap pemimpin sejati harus siap menghadapi gelombang besar yang datang. "Saya tidak akan menyerah," gumamnya pelan. Hari itu, Prabowo memulai langkah baru. Dengan pemahaman yang lebih dalam, dengan tekad yang lebih kuat. Perjalanan masih panjang, tetapi ia siap. Hari itu, Prabowo memasuki ruang kerjanya dengan langkah yang lebih mantap. Pikirannya sudah lebih jernih setelah pertemuan dengan Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Kata-kata wanita itu benar-benar membuatnya berpikir ulang tentang banyak hal, terutama tentang bagaimana ia memimpin bangsa ini ke depan. Di meja kerjanya, berbagai laporan sudah tersusun rapi. Ia membuka satu persatu dokumen yang baru diterima pagi ini, laporan ekonomi, kondisi sosial, hingga keamanan nasional. Semuanya menampilkan gambaran yang kompleks, penuh tantangan. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia tahu, tugas seorang pemimpin adalah menghadapi kenyataan, bukan lari darinya. Tiba-tiba, ajudan pribadinya, Mayor Teddy, mengetuk pintu. "Pak, ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak," ujar Mayor Teddy sambil memberi hormat. Prabowo mengangkat alis. "Siapa?" "Seorang tokoh masyarakat dari daerah pesisir selatan, Pak," katanya. Beliau ingin membahas sesuatu yang penting mengenai keadaan nelayan dan warga di sana. Prabowo mengangguk. "Baik, suruh masuk." Beberapa saat kemudian, seorang pria tua dengan wajah penuh pengalaman masuk ruangan. Pakaiannya sederhana, tetapi sorot matanya tajam, mencerminkan seseorang yang sudah banyak melihat pahit manis kehidupan. "Selamat pagi, Pak Prabowo," ucap pria itu sambil menundukkan kepala sedikit. "Selamat pagi, silakan duduk," jawab Prabowo sambil menunjuk kursi di depannya. Pria tua itu duduk dan langsung membuka pembicaraan. "Saya datang mewakili banyak warga pesisir selatan, Pak. Kami ingin menyampaikan keluhan dan harapan kami kepada Bapak." Prabowo mendengarkan dengan serius. "Kehidupan nelayan semakin sulit," lanjut pria itu. "Harga bahan bakar naik, hasil tangkapan semakin sedikit, dan kebijakan yang ada sekarang belum banyak membantu kami. Kami merasa suara kami tidak didengar." Prabowo mengangguk perlahan. Ia memang sudah menerima laporan tentang kesulitan yang dialami oleh para nelayan, tetapi mendengarnya langsung dari orang yang mengalami membuat semuanya terasa lebih nyata. "Saya mengerti," jawabnya. "Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" Pria itu terdiam sesaat,
lalu berkata, "Kami tidak butuh janji, Pak. Kami hanya butuh pemimpin yang benar-benar peduli dan mau turun langsung melihat kondisi kami." Prabowo tersenyum tipis. Kata-kata pria itu mengingatkannya pada sesuatu yang pernah dikatakan Nyi Roro Kidul. Bahwa pemimpin yang sejati bukan hanya yang kuat, tetapi juga yang bijaksana dan benar-benar memahami rakyatnya. "Baik," kata Prabowo akhirnya. "Saya akan datang ke daerah pesisir dalam waktu dekat. Saya ingin melihat langsung kondisi di sana dan berdiskusi dengan masyarakat." Wajah pria tua itu langsung berseri-seri. "Terima kasih, Pak. Itu yang kami harapkan. Kami ingin pemimpin yang benar-benar hadir di tengah rakyatnya, bukan hanya sekadar mendengar laporan dari jauh." Setelah berbincang beberapa saat lagi, pria tua itu berpamitan. Prabowo mengantarnya sampai ke pintu dan berjabat tangan erat dengannya. Saat pria itu pergi, Prabowo kembali duduk di kursinya, termenung. Ia sadar, masih banyak yang harus ia lakukan. Ia harus turun langsung, harus benar-benar mendengar keluhan rakyatnya, bukan hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Di luar jendela, matahari mulai bersinar semakin terang. Prabowo merasa, hari ini adalah awal dari langkah baru. Langkah menuju kepemimpinan yang lebih bijaksana, lebih dekat dengan rakyat. Dan semuanya berawal dari pertemuan di pantai selatan. 3 hari setelah pertemuannya dengan pria tua dari pesisir selatan, Prabowo bersiap untuk turun langsung ke lapangan. Ia ingin melihat sendiri bagaimana kondisi para nelayan dan masyarakat di wilayah itu. Pagi itu, bersama rombongan kecil yang terdiri dari Mayor Teddy dan beberapa stafnya, Prabowo berangkat menuju salah satu desa nelayan di pesisir selatan. Tidak ada agenda resmi yang diumumkan ke publik. Ia ingin kunjungannya berjalan alami, tanpa penyambutan berlebihan atau kamera media yang mengikuti setiap langkahnya. Saat tiba di desa, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam sejenak. Perahu-perahu nelayan tertambat di pantai, beberapa di antaranya tampak tua dan kurang terawat. Seorang nelayan tampak sibuk memperbaiki jaring yang robek, sementara beberapa lainnya duduk beristirahat di bawah pohon, wajah mereka terlihat letih. Seorang pria tua yang mengenakan kain sarung dan baju lusuh menghampiri rombongan. Wajahnya familiar. Ternyata, ia adalah pria yang 3 hari lalu menemui Prabowo di kantornya. "Pak Prabowo, Bapak benar-benar datang," ucapnya, matanya berbinar penuh harapan. Prabowo tersenyum dan menjabat tangan pria itu erat. "Saya sudah berjanji, dan saya tidak ingin hanya mendengar cerita dari jauh. Saya ingin melihat sendiri." Pria tua itu segera mengajak Prabowo berjalan ke sekitar desa, memperlihatkan bagaimana kondisi kehidupan para nelayan. "Dulu, kami bisa melaut dengan lebih tenang," kata pria itu. "Tapi sekarang, harga solar naik, hasil tangkapan semakin sedikit, dan beberapa aturan membuat kami semakin sulit." Prabowo mengangguk. "Apa yang paling kalian butuhkan saat ini?" Seorang nelayan lain yang ikut mendekat menjawab, "Kami butuh kepastian, Pak. Kepastian harga, kepastian bahan bakar, dan kepastian bahwa pemerintah benar-benar berpihak kepada kami." Prabowo mendengarkan dengan saksama. Ia tahu, para nelayan ini tidak meminta hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin hidup layak, ingin bekerja tanpa dihantui ketidakpastian. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya panik. "Pak, tolong, anak saya sakit sejak kemarin malam. Tapi kami tidak bisa membawanya ke kota karena ongkos terlalu mahal," ucapnya dengan suara bergetar. Tanpa pikir panjang, Prabowo langsung memberi isyarat kepada Mayor Teddy. "Bawa saya ke rumahnya sekarang." Mereka berjalan cepat menuju rumah sederhana di tepi desa. Di dalamnya, seorang anak kecil terbaring lemah di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Prabowo langsung berlutut di samping kasur, melihat kondisi anak itu. "Kita harus segera membawanya ke rumah sakit." Mayor Teddy segera memerintahkan tim medis yang ikut dalam rombongan untuk membawa anak itu ke kendaraan. Ibu anak itu menangis terharu, berulang kali mengucapkan terima kasih. Saat anak itu dibawa pergi untuk mendapatkan perawatan, Prabowo kembali menatap ibu itu. "Kami akan memastikan anak ibu mendapat perawatan terbaik. Dan saya janji, saya tidak akan melupakan desa ini." Ibu itu mengangguk sambil menyeka air matanya. Siang itu, setelah berbincang lebih lama dengan warga,
Prabowo meninggalkan desa dengan banyak hal di kepalanya. Ia sudah mendengar langsung keluhan rakyatnya. Ia sudah melihat sendiri penderitaan mereka. Dan kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Sepanjang perjalanan kembali ke pusat kota, Prabowo duduk diam di dalam kendaraan. Pikirannya masih tertuju pada desa nelayan yang baru saja ia kunjungi. Wajah-wajah para nelayan yang lelah, rumah-rumah sederhana yang hampir roboh, dan anak kecil yang sakit karena kurangnya akses kesehatan, semua itu tidak bisa ia abaikan. Ia menatap keluar jendela, melihat hamparan laut yang luas. Laut ini harusnya jadi sumber kehidupan mereka, bukan sumber penderitaan, gumamnya pelan. Mayor Teddy, yang duduk di sampingnya, menyahut, "Pak, saya bisa melihat bahwa mereka benar-benar berharap pada Bapak. Mereka butuh perubahan." Prabowo menarik napas dalam. Kita harus bertindak. Saya tidak mau kunjungan ini hanya sekadar mendengar keluhan tanpa solusi. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi beberapa menteri serta pejabat terkait. Saya baru dari pesisir selatan. Kondisi nelayan di sana memprihatinkan. Saya ingin ada langkah konkret untuk membantu mereka, katanya tegas. Beberapa menit kemudian, ia memberikan instruksi lebih lanjut. 1. Subsidi BBM untuk nelayan kecil harus dievaluasi. Banyak dari mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Harus ada sistem distribusi yang lebih adil dan efisien. 2. Akses kesehatan di daerah pesisir harus diperbaiki. Pembangunan klinik dan penyediaan tenaga medis harus jadi prioritas, agar kasus seperti anak yang sakit tanpa bisa berobat tidak terulang. 3. Harga hasil laut harus lebih stabil. Ia ingin ada regulasi yang melindungi nelayan dari permainan harga yang merugikan mereka. Setelah memberikan instruksi itu, Prabowo menutup telepon dan bersandar di kursinya. "Pak, bagaimana kalau kita lakukan kunjungan rutin ke daerah seperti ini?" tanya Mayor Teddy. Prabowo tersenyum tipis. "Itu memang yang seharusnya kita lakukan. Rakyat butuh pemimpin yang hadir langsung, bukan hanya duduk di belakang meja." Beberapa hari setelah kunjungannya, langkah-langkah konkret mulai diambil. Pemerintah mengumumkan kebijakan baru yang mendukung nelayan kecil, termasuk subsidi bahan bakar dan program kesehatan khusus untuk daerah pesisir. Di desa nelayan yang pernah ia kunjungi, kabar ini disambut dengan harapan baru. Pria tua yang pernah berbicara dengan Prabowo duduk di tepi pantai, menatap laut dengan senyum tipis. "Mungkin kali ini, kita benar-benar didengar," gumamnya. Dan di kejauhan, ombak terus berdebur di pantai selatan, seperti mengiringi langkah seorang pemimpin yang mulai memahami bahwa kebijaksanaan sejati datang dari mendengarkan langsung suara rakyatnya. Dengan penuh tekad dan ketulusan, Prabowo memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal hadir di tengah rakyat, mendengar keluh kesah mereka, dan mengambil tindakan nyata. Pertemuannya di pantai selatan menjadi titik balik, bukan sebagai sesuatu yang mistis, tetapi sebagai refleksi tentang arti kepemimpinan sejati, pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga mengabdi. Semoga Prabowo Subianto senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Semoga perjuangannya membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, menuju negeri yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.